Ya, kita akan mulai ibadah pada doa malam pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami boleh sepanjang hari ini boleh melakukan aktivitas Tuhan. Apa yang sudah kami kerjakan itu semua karena kebaikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih dan kami selalu mengucap syukur dan kami punya rasa syukur itu hanya kepada Engkau. Dan saatnya kami akan beribadah doa malam yang kedua Tuhan di tempat ini. Kiranya Kau sertai layakan ibadah kami ini ya Bapa, supaya boleh berkenan di hadapan-Mu. Sertai ibadah pada malam hari ini mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
kepada Tuhan Yesus. Waktunya kita berdoa dalam setiap waktu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah jauh dari Tuhan. Tuhan suka dalam setiap ibadah kita. Tuhan suka dalam setiap apa yang sudah kita naikkan pujian syukur. Rawata syika, rawata ya rawatanya. Haleluya. Perbuatan Tuhan yang ajaib. Percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Dan setiap masalah apapun Tuhan selalu akan setiap masalah. Tuhan adalah penolong hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita seperti itu. Masih
Ya, untuk doa malam ini memang PR yang panjang ya dari saya. Waktu pencurahan Roh Kudus yang pertama, memang saya waktu itu saya ikut kedua kali doa. Saya merasa Tuhan tuh suka ya dengan persekutuan seperti ini. Saya sempat bilang sama Bu Pendeta Tuhan suka loh seperti ini. Bu Pendeta bilang, yaudah diteruskan aja. Tapi saya mikirnya, waduh hari Kamis ya, mikirnya ya tahun depan ya Bu Pendeta, coba kita atur lagi. Ternyata tahun depan saya juga nggak melakukan. Waktu itu PR-nya sempat kepikiran ya, tapi kok puji Tuhan di bulan awal November ini kok ada tercetus adanya doa malam. Ya itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Tuhan tuh suka ya memangnya dalam setiap pujian kita, penyembahan kita itu Tuhan suka seperti ini. Ya, jadi kita harus tetap semangat, kita tetap melakukan walaupun 1000 orang di sini ya doa malam, tapi kita percaya kita tetap setia karena Tuhan tuh suka dengan yang seperti ini. Amin, saudara-saudara. Iya, kok lemes ya? Iya. Ya memang di hari Kamis ini memang hari-hari yang beraktivitas ya. Kalau manusia mikirnya, oh sekolah anak, ulangan, nanti aktivitas ya. Jadi malam hari ini, jadi kita nggak boleh lelah ya. Jadi ayo kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan jangan lelah.
mendengarkan firman Tuhan, kita akan duduk kembali.
disembah Tuhan. Kita datang ke tempat ini hanya untuk memuji Tuhan, hanya untuk menyembah Yesus. Jika kami teguh akan Engkau Tuhan, kami hormat Engkau Yesus. Haleluya. Kami punya Allah yang besar, kami punya Tuhan lebih daripada Tuhan, punya Raja lebih dari Raja Bapa. Hidup kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Bapa. Dan kami tidak pernah khawatir Bapa atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Perhatikanlah namaku dimuliakan, Tuhan hiasi Engkau bekerja, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, perhatikanlah burung di udara, Tuhan dimakan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat
Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu malam hari ini Bapak. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Bapak kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan percaya bukan karena kekuatan saya Tuhan, tapi melainkan dari Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, setiap jemaat yang hadir di tempat ini yang haus dan lapar katakan firman-Mu Tuhan, kami percaya pulang dari tempat ini menerima kelegaan daripada Bapa. Terima kasih yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Pak Kem temani saya di sini ya. Shalom. Ya. Perkenalkan, nama saya bukan Pendeta Ivan, ya, tapi ditugaskan Pak Gem untuk menyampaikan firman Tuhan. Sempat kaget saya, kok aku sih Pak Gem? Dan istri saya bilang, loh, siapa tahu ini memang rencana Tuhan. Ya memang rencana Tuhan. Kita kan harus bertumbuh dalam iman gitu ya. Ya puji Tuhan, saya disuruh menyampaikan firman Tuhan ini bukan terbebani, tetapi saya merasakan bahwa saya diberkati. Jadi nanti buat saudara-saudara semua yang dapat jadwal firman Tuhan, jangan pernah ada rasa takut. Karena firman Tuhan kalau sudah ditunjukkan kamu firman ya, itu berarti berkat Tuhan. Percaya katakan amin. Amin. Oke, saya mau membahas masalah ini, kekhawatiran. Bukan setiap orang yang percaya Tuhan aja yang nggak khawatir. Ada yang khawatir loh. Kita sebagai orang yang percaya itu di kehidupan sehari-hari yang kita hadapi itu ada rasa khawatir. Jadi tadi itu saya sempat membaca ringkasan khotbah gitu ya tentang kekhawatiran. Saya tak buka dulu. Tentang kekhawatiran. Jadi di sini dikutip dikatakan bahwa jangan mengkhawatirkan hidupmu. Wah, ini yang agak susah ini, jangan mengkhawatirkan hidupmu. Secara daging atau secara manusia, perkataan itu memang di daging kita tuh bilang, ya tidak mungkin toh Tuhan. Jangan khawatir, kita hidup di dunia ini banyak masalah kok. Banyak masalah. Kok bisa ya ada tulisan jangan mengkhawatirkan hidupmu gitu ya. Dan ternyata saya baca ternyata ada firman di situ mengatakan bahwa ya memang kita tidak boleh khawatir akan hidup kita karena hidup kita ini sudah ditanggung Tuhan, betul. Jadi sempat saya belajar seperti itu. Tadi itu saya sempat merasakan kekhawatiran karena saya kerja di driver online. Tadi itu jam 2 dapat orderan ke Manyar ya. Manyar Gresik itu kan jalurnya macet. Aku kok doa malam firman tuh tak waca beli begini. Tapi kok firmannya jangan mengkhawatirkan. Ojo khawatir. Balik. Batin saya bilang gitu, jiwa saya bilang gitu. Kamu itu loh belajar. Kamu tuh belajar firmannya itu jangan khawatir. Ya kamu dapat order kayak gini kok khawatir. Oh ya benar ya. Oke, tak antar ke sana. Sampai sana dapat orderan arah Surabaya. Berarti benar ini. Jadi saya nggak boleh khawatir. Jadi
Jadi akhirnya apa yang ada di pikiran saya tentang khawatir itu benar-benar saya hilangkan. Sampai sana dapat order lagi arah Surabaya, dan sampai Surabaya tak lihat masih jam 4:30, masih ada apa mengejar cuannya gitu ya. Dapat order lagi sampai tadi itu jam 6 sampai rumah. Anak perempuan saya telepon, "Pak, gak pulang-pulang." Loh, ya sih toh, Papa di Sidoarjo, biasa kan saya membercandai melodi. "Saya ini mau latihan, Pak." "Ya saya berangkat toh Mama." "Waduh, iya Bang, aku yang nganter Mama." Padahal saya sudah di depan rumah itu. Saya emang sengaja ya. Jadi di melodi pun sempat khawatir gitu loh. Sempat khawatir loh, aku lupa apa gitu kan. Nah puji Tuhan, yang kita bahas hari ini adalah jangan mengkhawatirkan hidupmu. Jadi kita seringkali terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan. Nah, tentang masa depan ini biasanya timbul dari remaja-remaja, dari sekolah SD, SMP, SMA maupun kuliah. Itu ada rasa kekhawatiran tentang masa depan. Masa depannya contoh ini, anak sekolah, waduh, besok ini nanti kalau saya lulus kuliah di mana ya? Iya nek lulus, nek enggak. Khawatir keluar, namanya orang, namanya manusia, rasa kekhawatiran itu ada. Nanti nek enggak lulus ya opo gitu. Nah, untuk yang remaja, yang mau kuliah, aku mau kuliah kemana ya? Sudah mulai khawatir lagi. Sebenarnya di sini sudah dikatakan bahwa kita itu tidak perlu khawatir gitu. Apalagi yang masa depan tadi sama finansial itu keuangan. Keuangan itu memang sering menghantui kita para suami ya. Para suami kita bekerja itu kalau kita pulang tidak bawa uang itu menghantui, mengkhawatirkan sekali. Yang pertama kita pulang nggak disambut sama istri ya, wis capek-capek pulang nggak bawa duit, bojone mencucu ae gitu kan. Enggak ya, tapi biasanya karena makanan yang ngomong gitu sering. Masa apa ya? Nah, nggak ada masakan apa-apa. Oh ya, aku menyadari kalau aku nggak ngasih uang gitu. Tapi tetap namanya istri saya tetap meskipun tidak kasih uang, ono ae duitnya gitu. Masalah keuangan itu adalah benar-benar momok buat kita. Tetapi Tuhan menjamin itu. Jadi kamu tidak usah khawatir akan hidupmu. Kekurangan makan, kekurangan keuangan itu Tuhan sudah tahu. Kamu kurangmu itu apa itu Tuhan sudah tahu. Jadi hadapilah saja prosesnya. Yang penting kita berusaha bekerja, pasti Tuhan cukupkan. Tidak ada yang namanya orang berusaha tidak dapat apa-apa. Yesus mengingatkan kita bahwa Allah Sang Pencipta sudah mengetahui kebutuhan kita dan Dia akan menyediakannya loh, ya toh? Jadi kita tidak perlu khawatir lagi akan finansial keuangan. Yang sekolah-sekolah jangan khawatir tentang kelulusan. Yang sudah kuliah jangan khawatir tentang masa depan mau kerja apa, jangan khawatir. Karena Tuhan sudah merencanakan semuanya, merencanakan yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Mari kita buka Matius 6 ayat yang ke-25. Bisa dibantu dibacakan? Perikop hal kekhawatiran ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, ini sudah jelas ya, bahwa kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita.
Jadi yang harus kita lakukan adalah kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, lalui prosesnya dengan pimpinan Tuhan. Pasti semuanya sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk tidak merasa cemas tentang kebutuhan hidup kita. Yang pertama, Allah adalah penyedia yang setia. Allah adalah penyedia. Yang namanya penyedia itu pasti stoknya banyak. Kalau nggak stoknya banyak berarti bukan penyedia. Ya, nanti yang namanya penyedia itu adalah sumber. Jadi Tuhan Yesus itu adalah sumber dari segala sumber. Di sini dikatakan Allah adalah penyedia yang setia. Mari kita buka Matius 6 ayat 25. Ini yang tadi sempat kita nyanyikan. Saya bacakan ya. Matius 6 ayat 26. Lihatlah burung-burung di udara, mereka tidak menabur dan menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung. Tetapi Allah lumbung. Lumbung itu apa ya? Tempat makanan ya. Tempat makanan pasti. Lambung ini. Ya. Tetapi Allah, Bapamu yang di surga, memberi makan mereka. Bukankah kamu lebih berharga daripada burung-burung itu? Lebih berharga? Amin ya. Jadi kalau kita khawatir tentang kehidupan kita, ya berarti ini ideologinya keliru. Wong Tuhan burung aja yang nggak kerja disediakan Tuhan makanan, apalagi kita yang tetap berusaha bekerja. Dan orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, penyedia segalanya, ya pasti Tuhan menyediakan buat kita gitu ya. Allah telah menunjukkan setianya dalam memberi makan dan memelihara makhluknya. Kita sebagai anak-anak Allah dapat mempercayakan kehidupan kita kepadanya. Jadi semua kehidupan kita serahkan ke Tuhan. Jangan ada rasa kekhawatiran. Sering di rumah itu yang sering khawatir itu biasanya ibu-ibu atau sang istri. Contohnya istri saya. Maaf ya istri saya, hari ini kamu tak buat contoh. Jadi ini kan sering dia tuh WA saya kalau ada berita apa-apa tuh selalu mengutamakan khawatirnya. Tetapi saya sudah bilang jangan khawatir, terus diapakan? Terus dinikmati, dijalani aja. Oh gitu ya Pak ya. Dia kirim nasi di auto 2000. Auto 2000 bilang, Bu, Mbak, maaf ya, bulan depan berhenti dulu. Bulan depan berhenti dulu. Itu kan bukan kata putus. Berhenti dulu karena mau ada masuk makanan lain biar tidak bosan. Itu udah paham itu. Padahal dari Tuhan sudah mengatakan jangan mengkhawatirkan hidupmu loh. Tuhan itu sudah menyediakan. Wis tenang aja. Teleponnya apa ya? Loh, siapa mana? Ya dinikmati aja. Nanti kan ada berkat lain. Ternyata benar dapat orderan lain. Meskipun tidak banyak tapi cukuplah buat jajannya istri dan anak-anak gitu ya. Bulan depannya di telepon ngisi lagi tuh kan ya. Tuhan baik kan, Tuhan menyediakan. Jadi terutama buat istri-istri yang di rumah, jangan mengkhawatirkan akan kebutuhan hidup kita. Suami bekerja di rumah, didoakan, dukung, pulang pasti bawa berkat, bawa uang. Dari mana ya? Dari Tuhan. Di sini saya dikatakan Tuhan menjamin segala kebutuhanmu. Tapi ya kerja, bergerak. Jangan kalau Tuhan menyediakan, kok aku tak koyok manuk santai kan omah Tuhan menyediakan apa yang saya butuhkan. Ya jangan. Tetaplah kita sebagai manusia, bagi orang percaya, waktunya kerja, kebutuhan itu dibutuhi, kebutuhan itu harus
cukupkan ya kita carikan gitu. Jangan mengandalkan yang kayak tadi di burung-burung, karena kita bukan burung, karena kita manusia gitu ya. Khawatir tidak bisa membuat apa-apa. Wah, ini tidak tak cerita loh. Khawatir itu ya percuma. Kita khawatir model apa ya nggak akan merubah keadaan. Saat terjadi kekhawatiran itu, ya apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus berdoa dan mengucap syukur. Karena di balik kekhawatiran kita itu nanti, kalau kita terlalu banyak memikirkan tentang kekhawatiran, stres. Contohnya saya gini, kalau dipikir-pikir sama orang yang mengetahui saya pasti kok gak stres ya Ivan ya. Karena beban hidup saya itu juga banyak. Pak Gem pernah tak ceritain masalah saya. Ya sampai saya bercerita ke Pak Gem itu sampai nangis-nangis. Pak Gem mau nangis lah, jangan nangis lah. Batin ini kita jangan nangis, kalau anak kok nangis. Gitu. Waktu itu masih ngopi-ngopi ya Pak ya. Itu sama beban saya ceritakan ke Pak Gem waktu itu. Tapi ya Tuhan menyediakan segalanya. Gitu. Nah, berjalannya waktu, kekhawatiran itu sudah saya lupakan. Saya tidak akan pernah khawatir tentang apapun yang terjadi, meskipun itu besar gitu ya. Khawatir tidak bisa membuat apa-apa. Nah, ini mari kita baca Matius 6 ayat 27. Silakan dibantu dibacakan. Ya, aku khawatir. Waduh, diputus ya auto rek. Terus mau orang di rekening dapat kiriman, Anda dibayar karena Anda khawatir, gitu. Tidak akan merubah sesuatu. Jadi kalau kita terkena musibah seperti itu, ya wis, diapakan lagi? Kita harus banyak-banyak mengucap syukur, berdoa, dan minta hikmat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pasti Tuhan pimpin dan pasti Tuhan mencukupi segala keperluan kita, gitu. Khawatir tidak akan mengubah situasi apapun. Sebaliknya, itu hanya akan menambah beban kita. Lebih baik kita fokus pada tindakan yang bijaksana dan percayakan hasilnya kepada Allah. Lanjut. Allah tahu kebutuhan kita loh. Allah itu tahu kebutuhan kita tuh apa, tahu. Jadi tidak usah khawatir. Intinya gak usah khawatir. Gak ada duit, gak usah gerumul Tuhan, gak ada duit. Tuhan tahu kamu tidak punya uang, tahu. Tuhan, aku pengen makan nasi goreng, gak ada duit. Tuhan tahu. Tapi nanti ada aja berkat gitu. Entah itu nanti ada temennya nelpon, yuk makan nasi goreng lu. Aku mau pakai pengen nasi goreng, kok mau gitu kalau macam nasi goreng. Ya itu berkat Tuhan juga, gitu. Jadi Allah tahu segala kebutuhan kita. Nah, ini ayat yang bagus juga ini. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Nah, ini ayat andalan ini. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, ini sudah jelas ya. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi bersyukurlah buat kita yang aktif bergereja, aktif beribadah, aktif pelayanan. Terutama yang pelayanan itu kan dia mengorbankan banyak hal. Pelayanan di gereja itu mengorbankan banyak hal. Kalau anak-anak muda itu mengorbankan, mungkin dia masa mudanya, di masa senang di mudanya itu
disampingkan. Saya pernah mengalami seperti itu saat dulu masih remaja. Saya tidak pernah main kemana-mana, soboku kayak orang gereja gitu toh. Tapi ya itu tadi, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritaskan hubungan kita dengan Allah. Ketika kita mencari kerajaannya dan hidup sesuai dengan kehendaknya, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Amin ya. Yang pertama, jangan mengkhawatirkan hidupmu. Oke, poin yang kedua. Jadi yang jangan mengkhawatirkan hidupmu tadi sudah ya. Kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran, karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu atau segala kebutuhan yang kita perlukan. Yang poin kedua, Tuhan turut bekerja. Kita buka 2 Petrus 1 ayat 10. 2 Petrus 1 ayat 10. Bisa dibantu dibacakan? Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah bersama. Ya, ini berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Dalam hidup ini seringkali kita dihadapkan pada situasi-situasi sulit dan penuh tantangan. Namun dalam perjalanan hidup ini kita dapat merenungkan sebuah kebenaran yang menguatkan iman kita. Tuhan turut bekerja dalam segala hal, bahkan ketika segala terasa sulit dan tak terjangkau. Ini menimpa ke saya. Jadi saya merasakan bahwa Tuhan itu turut bekerja atas kehidupan saya saat menghadapi kesulitan. Dan Tuhan menyediakannya tepat waktu. Saya menceritakan kejadiannya, mobil saya, dari mobil saya itu Xenia itu ya. Mobil saya itu sudah 6 tahun dengan saya, mengabdi dengan saya, mencari uang nafkah, membiayai suami, istri dan anak-anak. Itu dari Xenia itu luar biasa. 6 tahun mobil itu akhirnya menyerah dan tanda kutip sudah rusak. Rusaknya nggak karu-karuan. Kita mau nyervis mikir lagi, karena nyervis pun percuma. Ini mobil sudah waktunya perawatan, nanti akan bertambah, dan saya pasti nanti akan keteteran di pembiayaan mobil ini gitu. Tiba ada pembeli mobil, ini. Tuhan kasih pembeli. Padahal mobil saya ini sudah saya tawar-tawarkan, tidak ada yang mau. Mobil saya itu murah. Dengan kondisi kayak gitu tuh penawarannya hanya 75-80. Padahal belinya tuh hampir 200. 70-80. Dan Tuhan tuh baik. Baiknya apa? Tuhan memberikan pembeli yang ngasih harga tertinggi. Dia cukup lihat mobil saya tok dibuka gini 97 Pak. Tuh, kok langsung di 97. Penawaran paling tinggi 80. Dia ngomong 97. Ini yakin dah. Batin saya gitu, yakin dah. Wah, ini kalau nggak Tuhan nggak bisa ini. Ini kalau bukan dari Tuhan nggak bisa. Akhirnya mobil itu dibeli dengan kondisi yang seperti itu. Pada waktu hari hanya pembayaran, mobil itu tak starter, jedet ngebul, waduh, mateng banget ya. Ono pembeli ini mobilnya ngebul. Iki nek wong gak sedo tuku lak ya apa Mas? Orang kabeh nyewis mobil gitu. Ya puji Tuhan ya, pada waktu saya ngetes itu ngebul. Itu pembelinya enggak lihat, pembelinya itu ngopi. Puji Tuhan. Wih, tukang parkir tak panggil. Pak. Ngebul. Mobilmu ngebul, Pak. Ya sih pembeli nang kono tawarin. Sik, tak deloke, Pak. Iki mek sampe gono ndi?
Kowe tak gomule sik ae, tak gomule sik ae. Gomule sik enggak kata boleh gitu kan. Bisa Tuhan menyelamatkan, Tuhan menentukan pembelinya. Pembelinya itu ngopi, tidak lihat mobil saya, tak stop latar, mobil gas langsung, wes aman. Tak taruh rumah dah, mobil taruh rumah. Pembelinya itu janjian besok, Pak Iwan, besok mobilnya saya terima ya. Oh iya, nanti uangnya saya bayarkan ke BRI. Jadi mobil itu masih ada tanggungan di BRI. Dengan tarif segitu saya nambahi. Nah, yang jadi mukjizat lagi, saya tidak pernah mengkhawatirkan ini nominal yang harus dibayar di BRI itu tidak sesuai dengan mobil yang saya jual. Lah si saya nanti, si saya jalur sopo, tidak ada. Tidak sama sekali saya cari uang kemana itu, tidak ada. Jadi saya nggak khawatir, pokoknya mobilku tak jual payu, tak gaya tutup ini selesai, si saya mbuhi opo gitu. Ya, puji Tuhan loh, Tuhan baik dari keluarganya istri tiba-tiba menawarkan ini loh pakaian, nanti balik none gampang loh, luar biasa Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan yang suruh, nggak bisa. Masih 7 juta, saya masih kurang 7 juta. 7 juta 9 ya? 7 ya? 7 juta. Ini loh pakaian, nanti masalah bayar gampang. Wih, aku gak ada pikiran aku main nyari DE, nggak ada. Tuhan kasih kepercayaan, kasih pertolongan dari adiknya istri ke saya. Oh baik, terima kasih. Dan itu kurang juga. Kurang. Tapi saya juga tidak pernah memikirkan apa. Aku kudu boleh neng tidak ada. Tiba saatnya saya dapat orderan ke Sedati. Loh, aku kok itu orderan ke arah pulang ya. Saya sebagai anak yang datang dekat rumah masih ada mama ya. Wah tak parani mama aku tak curhat aku. Saya curhat. Mah, apa bang? Mobilku payu mah. Loh, bodol. Iya malah aku bodol. Masalahnya nggak tidur tambah parah ini, perawatannya gak karu-karuan ini. Maksudnya kamu jual mobil itu, kamu mau kerja pakai apa? Loh, menjual mobil itu, saya tidak ada pikiran apa-apa juga. Saya hanya pokoknya tak dol, kok masalah kerja, embuh ya apa cari Tuhan. Dan di situ sudah saya pikirkan saat Grab itu menawarkan mobilnya. Grab itu menawarkan mobilnya untuk saya sewa. Dengan kriteria kamu sewa ini, kamu tidak usah mikir biaya servis, kamu tidak usah mikir oli, tidak usah mikir ban muntek, pakaian, bayaran, kamu dapat, dia juga dapat. Tapi lagi enak ya. Nah Tuhan juga luar biasanya gini. Mobil itu terjual sebelum diserah terimakan ke orang pembelinya itu, mobil baru dari Grab itu datang ke rumah, tak ambil. Dan mujizatnya lagi, saya dan dikasih mobil bekas, tapi mobil baru yang dari showroom, masih 9 kilo dan masih plastikan semua. Baik lagi ke mamaku, mah mobilnya tak dol. Oh iya, jadi aku sumpah mah wis mbuh ya apa carane, pokoknya aku ndak punya tanggungan di BRI. Tapi sih kurang mah. Dan saya nggak pernah berpikiran bahwa mama saya itu ada tabungan berupa yang mengkilap-kilap itu, yang apa perempuan itu suka apa yang mengkilap-kilap itu, emas ya itu. Emas itu memang aset berharga. Dia tidak pernah turun, harganya naik terus. Kalau kan emasku, gadek noai aja bodoh, tidak rugi. Begitu tau ya Pak, tidak apa tak pakai isi yo, tidak apa pakaian, apa jadi dol. Nanti nek kamu punya uang balik no, oke, tak jelek regone. Loh, regone kok mek 3 juta sih Mas. Loh, ini gak rugi, tahun piro 3 juta ini? 3 juta ini tahun piro? Wis suwi iki, Mbok dol sok lebih, sok 10, sok 9 iki. Bener loh. Saya kesana minta 3,5 itu cuma minta berapa? 3 enggak kurang? Enggak loh. Emang regane piro kok 3 dari harga jual 3, aku minta pinjam 3 dikasih 3. Oh berarti harganya tinggi.
dihitung-hitung ya sekitar 9 jutaan. Tapi saya tidak mau ngambil semua, karena sesuai kemampuan saya hanya bisa kembalikan itu uang itu. Jadi dapatlah uang itu untuk menomboki mobil itu gitu. Mobil dari Grab baru datang, ya kan? Datang tetangga ini datang, itu luar biasa namanya tetangga loh. Tetangga itu ada yang suka kita jatuh, ada yang nggak suka juga loh. Ada yang nggak suka kita senang ya, ada yang suka kita jatuh tuh suka. Ya, tetangga itu tetap sama gitu. Wih, mobilnya kok ganti? Mobil baru? Enggak. Loh, baru? Enggak Pak, ini saya mobil dari Grab, saya nyewa. Lah kok itu baru mobilnya, kok si plastikan? Ya sudah, saya hanya ngomong jujur apa adanya, bahwa itu bukan mobil saya. Tapi mereka menganggap itu mobil saya, ya saya aminin aja, siapa tahu nanti Tuhan bisa kasih saya lebih bagus mobil itu ya. Tahu kan, atau enggak nanti entah berapa tahun kemudian dari Grabnya habis ambilin mobil itu kan kita juga nggak tahu gitu kan ya. Nah singkat ceritanya ya akhirnya apa yang tidak saya pikirkan Tuhan sediakan semua. Dari mobil terjual, saya dapat mobil lagi, dan saya tidak pernah ada waktu kosong untuk nganggur pada waktu itu. Tuhan sudah sediakan semua. Jadi Tuhan turut bekerja atas kehidupan saya dan keluarga saya. Poin penting, kehadirannya dalam setiap tantangan. Ketika hidup penuh dengan cobaan dan tantangan, seringkali kita merasa kesulitan dan lelah. Namun dalam semua keadaan ini Tuhan hadir dan bekerja bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri, melainkan selalu menemani dan memberi kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tetap teguh dalam iman dan mengandalkan kehadirannya yang tak tergantikan. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah masalah atau cobaan, kalau dalam bahasa orang luar itu kita kena cobaan gitu ya, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena tanpa mengandalkan Tuhan, kita menyelesaikan dengan kekuatan sendiri, kita akan capek. Kita memikirkan, kita menyelesaikan masalah kita itu kita akan capek. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, masalah sebesar apapun tidak akan capek, pasti terselesaikan. Amin. Rencananya yang ajaib. Ketika kita merenungkan perjalanan hidup kita akan menyadari bahwa Tuhan adalah seorang perencana yang ajaib. Bahwa semua kehidupan kita itu sudah direncanakan Tuhan. Pak Andi bisa bikin karya itu rencana dari Tuhan. Pak Andi dikasih karunia untuk bikin itu semua karya Tuhan. Saya nyopir, karya Tuhan. Saya mengucap syukur karena saya dulu tidak pernah berpikiran saya punya mobil dan saya bisa nyetir, tidak pernah berpikiran seperti itu. Tapi ya memang rencana Tuhan bisa nyopir, ya akhirnya kita sopir gitu. Dia memiliki rencana yang indah dan sempurna bagi kehidupan kita. Meskipun terkadang rencananya mungkin tidak sesuai dengan rencana kita, percayalah bahwa segala sesuatu yang Dia perbuat adalah untuk kebaikan. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan yang dilakukan Tuhan itu semua untuk kebaikan. Apalagi kita orang yang percaya. Nah, nggak orang percaya, ya mungkin no prioritas. Kita punya hak prioritas dari Tuhan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan dengan penuh harapan. Loh, rancangan Tuhan itu nggak ada rancangan kecelakaan. Semua rancangannya itu indah ya, dan penuh pengharapan. Jadi untuk kaum muda, apalagi yang belum berkeluarga, jangan mengkhawatirkan tentang masa depanmu ya. Semua masa depan kita itu sudah tertulis di sana. Yang penting kita tetap berusaha dan berdoa. Gak ada yang namanya wong hidup kita ini sudah direncanakan Tuhan kok. Gak usah kerja lah setengah omah, ya udah bisa gitu.
Itu melanggar firman Tuhan, tidak boleh. Kita bukan burung. Nah kita burung ya males orang apa tidak apa. Karyanya yang membawa kemuliaan. Dalam setiap aspek hidup kita, Tuhan turut bekerja untuk memuliakan namanya melalui kita. Apakah itu melalui karir, pelayanan, kehidupan sehari-hari. Nah, dia mengajak kita untuk menjadi representasi, perwakilan dari kasihnya yang tak terbatas. Ketika kita hidup dalam cinta, belas kasihan, dan kesetiaan, kita menjadi saluran berkat bagi orang yang di sekitar kita, dan hal ini memuliakan Tuhan. Sehingga dalam setiap langkah perjalanan hidup, jadilah terang dan garam dunia. Wah ini, sehingga orang-orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa yang di surga. Ada yang tahu ayatnya? Jadilah terang dunia. Ada yang tahu? Nah, kita buka ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya, dibantu dibacakan. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam ditawar dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, mereka di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah ini, hendaklah kita menjadi terang dunia, dan hendaklah cahayamu, benar ya? Dan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Nah ini juga kita penting ya dalam kehidupan kita ya. Biasanya, apa yang biasanya orang lihat terhadap kita, mungkin ada beberapa sifat buruk atau sifat apa gitu ya. Kalau kita menghilangkan salah satu sifat buruk itu di depan orang-orang yang biasanya kita temui, itu sudah menjadi terang dan terang dunia. Kita menjadi terang. Misal nih, saya adalah perokok. Semua teman-teman saya tahu saya itu merokok. Saat saya tidak merokok, apa yang mereka katakan? Kok nggak rokokan kan? Enggak. Lu apa? Wih, anak Tuhan saya kira. Anak Tuhan saya kira. Orang luar bisa ngomong kayak gitu. Oh, ini gara-gara gereja ini. Kalau duit karena gereja itu, si rokokan ngebal-ngebal. Ya, ini sudah otomatis kita melakukan firman Tuhan. Hendaklah kita menjadi terang dunia dan bercahaya di depan semua orang yang di lingkungan kita. Jadi sifat jelek kita yang sebagai manusia yang ada di pergumulan, mari perlahan-lahan kita hilangkan sedikit demi sedikit untuk menggenapi firman Tuhan ini. Seperti yang difirman Tuhan kan ini, kita menjadi terang dunia. Kalau kita tidak ada perubahan dalam pergumulan, ya tadi dibuang nanti. Kayak tadi Tuhan bilang tadi apa tadi? Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Nah hidupmu wes kayak gitu, tidak mau berubah, tidak mau menjadi terang. Ya nanti buat apa ya, kamu tidak bisa dirubah sama Tuhan.
gak kanggo, ujung-ujungnya terbuang. Kan ya sayang kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus tapi kita terbuang karena kita tidak percaya gitu. Gak memuliakan nama Tuhan. Tuhan terus bekerja dalam segala hal dan iman kita dipanggil untuk tetap teguh dan tidak tergoyahkan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Dalam perjalanan hidup yang tak selalu mudah, percayalah bahwa Tuhan hadir bersama kita, merencanakan hal-hal yang indah dan mengajak kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga melalui kita Tuhan Yesus dipermuliakan. Ini ya. Yang terakhir kita, ini yang terakhir, firman itu menghadapi semua permasalahan bersama Tuhan. Poin yang ketiga, kita menghadapi segala sesuatu, pencobaan atau masalah itu bersama Tuhan. Mazmur 23:1. Mazmur 23:1, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku. Pak Samuel Wibowo adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku mendekati Pak Samuel. Ini firman Tuhan ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Loh, sudah jelas. Jangan khawatir. Segala permasalahan Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan adalah gembalaku, tak akan pernah kekurangan aku. Jadi kita orang yang percaya tidak akan pernah kekurangan. Dalam perjalanan kita bersama Tuhan, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan pergumulan dalam hidup. Namun yang di Mazmur 23:1 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah gembala kita dan kita tidak akan kekurangan apa-apa. Jadi penting yang dapat membantu kita, 3 poin penting yang dapat membantu kita menghadapi masalah bersama Tuhan. Itu yang pertama, percaya kepada Tuhan sebagai gembala kita. Percaya kepada Tuhan sebagai gembala kita ketika kita menghadapi masa sulit atau ketidakpastian. Penting bagi kita untuk mempercayai Tuhan sebagai gembala yang setia. Tuhan adalah sumber kepastian, perlindungan, dan pemimpin dalam hidup kita. Dalam kepercayaan kita kepadanya, kita menemukan ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi segala situasi. Mazmur 23 tadi menggambarkan bahwa bagaimana Tuhan memimpin dan merawat kita seperti seorang gembala yang merawat domba-dombanya. Dalam hal ini kita dipanggil untuk mempercayainya dengan sepenuhnya. Kita harus mempercayakan segalanya bahwa Tuhan adalah gembala kita. Pak Samuel adalah gembala kita. Ya Pak ya. Yang kedua, mengikuti jejak gembala yang baik. Nah, ini mengikuti jejak gembala yang baik. Jadi gembala itu gampang-gampang susah loh. Hati-hati loh. Elek sitik jadi omongan, hati-hati. Pak kamu hati-hati. Iya, jadi tetap jagalah hati, jangan kau nodahi ya. Hati-hati. Gembala itu ujung ombak sebuah gereja atau sebuah perkumpulan dalam ibadah. Gembala ini nyeleweng sitik, kacau. Karena gembala itu adalah sebuah panutan, kayak Tuhan. Kalau Tuhan salah sitik, ya wis pasti salah kita. Tapi Tuhan tidak pernah salah, Tuhan selalu benar. Dan saya percaya bahwa Pak Gem ini selalu benar. Oke?
mengikuti jejak gembala yang baik. Gembala yang baik selalu memimpin domba-dombanya ke tempat yang aman dan subur. Nah ini, tidak mungkin gembala yang baik itu menjatuhkan kita. Wah, ini adalah contoh-contoh jelek. Bukan Pak Gem loh ya. Pak Gem yang lain mungkin kita nggak tahu ya. Wah, kita wapi nang gereja, ya lo, wah dari berkati. Begitu mulai, wah itu mau lo ibadah gak niat tuh, wah boleh kan rasanya gitu kan, tidak baik ya. Jadi buat Pak Gem juga, jagalah hati, jangan kau nodai. Hati-hati Pak Gem, salah siti, hati-hati Pak Gem. Tidak boleh ada yang salah Pak Gem, mending diem. Demikian pula kita dipanggil untuk mengikut jejak Tuhan yang baik dalam hidup kita. Ini berarti melakukan kehendaknya, mengikuti ajarannya, dan hidup dalam kasih kebaikan. Mengikut jejak Tuhan yang baik membantu kita menghindari bahaya dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Ini juga berarti menjauh dari dosa dan berjalan dalam kekudusan. Jadi mengikut Tuhan itu menjauhi dosa dan berjalan dalam kekudusan. Poin ketiga, menghadapi pergumulan dengan keyakinan dalam hidup ini, kita tidak dapat menghindari pergumulan dan cobaan. Di setiap permasalahan itu kita tidak bisa menghindari. Kalau kita menghadapi permasalahan ya wis, mau tidak mau ya kita harus menghadapi dengan pimpinan Tuhan. Jangan dihadapi sendiri. Sering istri saya kalau saya menghadapi masalah, doa apa? Coba pikir dewi gitu. Sering saya tegur gitu, sering. Nanti ya puji Tuhan ya, saya punya istri yang selalu menegur kayak gitu. Ya Maya, tapi ya jelaring bebek. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki keyakinan bahwa Dia akan selalu bersama kita. Menghadapi pergumulan dengan keyakinan ini memberikan keberanian dan ketabahan. Kami tahu bahwa Tuhan akan membimbing kami melewati setiap situasi. Jadi kita tahu ya, kita bisa melalui percobaan, melalui masalah itu dengan Tuhan. Keyakinan dalam Tuhan tidak hanya memberikan harapan, tetapi juga kekuatan. Dengan Dia di sisi kita, kita tidak perlu takut dan putus asa. Menghadapi bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan kepercayaan. Pengikutannya dan keyakinannya dalam hidup yang penuh tantangan. Ketika kita mempercayai Dia sebagai gembala kita, mengikuti jejaknya yang baik dan menghadapi pergumulan dengan keyakinan, kita akan menemukan bahwa tidak ada yang kekurangan. Kiranya kita semua dapat mengalami kehadiran dan kemurahan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Jadi yang kita pelajari ada 3. Yang pertama tadi apa? Jangan mengkhawatirkan hidup. Nah, yang pertama itu jangan mengkhawatirkan hidup, dan tadi kita sudah bahas. Yang kedua, Tuhan turut bekerja. Jadi kalau kita setiap ada masalah, kita mau melakukan apa, jangan khawatir, Tuhan turut bekerja dalam segala aspek kehidupan kita. Yang ketiga, terakhir, apa tadi? Ya, menghadap bersama Tuhan, menjadilah terang. Ya, sama. Kita harus menjadi terang juga. Jadi ada 3 poin. Jangan mengkhawatirkan hidup, Tuhan turut bekerja, menghadapi masalah bersama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan pujian sekali lagi ya. Yang tadi Pak musik, silakan. Suwi yo, masa KWL gak cerita yang mau doa suwi. Oke, mari kita pujikan sekali lagi ya, ini ya.
Ya, kita akan persembahan. Bersama-sama kita menghadap Tuhan. Puji syukur Tuhan atas segala kasih dan rahmat yang sudah Kau beri pada petang hari ini Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar Tuhan, kami menjadi percaya bahwa anak-anak-Mu Tuhan tak perlu khawatir akan segala pemeliharaan-Mu Tuhan.
Engkau pasti akan sediakan apa yang kami butuhkan Tuhan. Biarlah Bapa, kami menaruh harap sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Dan kini tibanya Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan Tuhan. Kau sucikan, kuduskan Tuhan. Berkati Bapa segala apa yang kami berikan pada malam hari ini Bapa. Karena Engkau Tuhan memberkati anak-anak-Mu Tuhan, berlimpah ruah Tuhan. Berkati Tuhan juga pengelolanya Bapa. Kiranya Bapa untuk segala keperluan kami Tuhan, Engkau Allah yang sudah siapkan buat kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat bekerja Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan memberkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja, tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan.
Hallelujah.
kami tidak khawatir Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang kami khawatirkan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Namun Kau memberikan kami kekuatan untuk kami bisa bersama dengan Kau Tuhan Yesus Kristus, agar kami tidak khawatir Tuhan Yesus. Sebab itu yang sakit Kau kesembuhkan, dan dalam masalah Kau berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan Yesus. Dan dalam ikatan Kau berikan kebebasan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau buka jalan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Agar kami hanya mengandalkan Kau, tidak mengandalkan yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau akan buka jalan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami hanya mengandalkan Kau. Kau berkati Ibu Tri sampai Ibu Tibucian, dan pakai urap dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Ibu Susi yang melayani sebagai single, Kau berkati dan pelayanannya. Berkati Saudara Andres yang melayani sebagai single, Kau berkati dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Saudara Depones yang melayani sebagai pemain drum. Kau berkati Bima yang melayani sebagai pemain bass. Kau berkati Melody yang melayani sebagai pemain piano. Dan juga Kau berkati Abang bisa menyampaikan firman Tuhan Yesus Kristus. Bapak menyelipan Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh kami yang hadir bersedia pada ibadah doa malam hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati kami Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah yang kami hadapi, Kau percaya Kau akan memberikan kami kelepasan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya Kau yang sanggup memberikannya Tuhan Yesus Kristus saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua yang hadir. Kau tutup kami semua, Kau saudara Tuhan Yesus. Kau berkati tangan yang memberikan persembahan, Kau kembalikan berkat berlipat kasih ganda. Kau tutup buku kami, Kau saudara-Mu. Tutup buku simpulan kami kesehatan, harta benda kesehatan kami. Jangan kami bersama lebaya, kecelakaan menyebar dari penyakit turun jahat, dan segala gangguan serang kegelapan, dan segala magic satu selang kali pada 8. Dari wabah corona berbahaya menular menghentikan mau. Karena Kau curahkan berkat bagi semua makan makan kesehatan mereka yang telah menjaga perlindungan-Mu. Mari kita terima berkat Tuhan, kita berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami surga,